sangat atlas yang sangat bagus sekali, cantik sekali, sangat yang sangat Halo teman-teman semua, ini di sini kelihatannya ada 2 jenis ya, tapi aku pengen bahas yang ini aja. Jadi di konten kali ini aku akan membahas sharing-sharing untuk tutorial pemeliharaan belalang ranting dan belalang daun. Jadi aku juga ada nih belalang daun dan belalang ranting. Oke, mungkin teman-teman nganggep ini hewan apa sih, bentuknya aneh, masa bentuknya kayak dahan pohon, kayak daun. Oke, kita lihat ya teman-teman. Jadi ini untuk informasi teman-teman aja, ini mereka itu dari Phasmatodontidae. Ini dari jenis Parmesia biceps. Di sini juga ada Puchrifilium, apa namanya tuh, bukan, ada satu lagi jenisnya teman-teman ya, pokoknya itulah, aku lupa. Nah, jadi di sini aku akan men-sharing aja untuk pemeliharaan mereka yang aku pelihara di dalam rumah. Oke, langsung aja teman-teman. Yang pertama itu mungkin aku mau bahas mungkin dari hal apa aja sih yang kita perluin untuk melihara hewan-hewan eksotis ini yang sangat berfungsi bagi alam ya. Karena mereka ini untuk mengontrol tumbuhan di alamnya, terus juga untuk jadi dimangsa hewan lain, dan mereka cukup sangat berperan penting di ekosistem di hutan atau di alamnya sana lah teman-teman. Jadi kita harus melestarikan hewan-hewan eksotis ini yang asli Indonesia. Jadi untuk peralatan yang kita harus perlukan itu mungkin kayak pakannya atau apanya. Itu yang pertama, pakan. Kita harus siapin dulu nih sebelum memelihara hewan yang kita ingin pelihara. Oke, ini kita taruh dulu di sini ya. Oke, inilah pakan ya teman-teman. Daun jambu. Jambunya juga nggak bisa sembarangan jambu. Mereka maunya jambu air yang daunnya kayak gini teman-teman. Ya, oke, gelas. Oke, ini jambu air kan, jambu biji ya, astaga. Mereka itu maunya jambu biji dan beberapa tanaman hutan yang mungkin aku nggak bisa sebutin di sini karena jujur aja aku lupa namanya teman-teman. Jadi yang pasti itu mereka sukanya ada dahan-dahan seperti ini. Untuk pemeliharaannya sih ya, mereka harus ada dahan untuk menggelantung-gelantung, lalu ada daunnya juga untuk pakannya. Tapi ini aku jadi satu ya, karena kan aku pakai pohon hidup nih. Tuh, ini dia beneran nih hidup ya, akarnya kuat. Jadi di sini ada pakai tanah. Nah ya, pakai tanah gini. Ini numbuh di tanah, di polybag ya. Teman-teman gampang aja peliharanya, ini pakannya juga gampang sih, daun jambu tinggal beli di toko-toko tanaman, ini pasti banyak toko-toko bibit gitu. Atau misalkan teman-teman mau cangkok sendiri atau mungkin punya pohon indukan ya, itu bisa juga. Kalau aku kayak gini aja teman-teman, simple. Pohon jambu, ini pohon jambu bijinya hidup, tapi ada satu cara lagi teman-teman. Aku udah siapin sampelnya. Misalkan ini dahan ya, dahan misalkan ini anggap dahannya panjang gede, tapi ini aku pakai contoh kecil. Nah, teman-teman bisa taruh di air, botol air gini. Nah, ini jadi misalkan di bagian bawahnya nih air, ini botol air kita taruh sini. Nah, dia kan akan fresh juga ya, tapi memang nggak akan se-fresh ininya sih, apa namanya, ditanam langsung kayak gini. Tapi itu bisa solusi juga untuk teman-teman yang nggak mau ribet pakai polybag gini. Jadi tinggal, nah nih contohnya pakai kandang kayak gini. Ini ya, misalkan teman-teman botol air di tengah, ini apa namanya, batang jambu dan daun-daunnya ini dimasukin sini.
Nah jadi nanti si belalangnya tinggal ditaruh di daun ini aja teman-teman. Dan itu juga bisa hidup dengan cara seperti itu, atau misalkan pakai polybag seperti aku ini, itu bisa juga teman-teman. Banyak kok caranya untuk pemeliharaannya. Dan juga mereka ini gampang berkembang biak. Kenapa gampang berkembang biak? Karena yang pastinya karena mereka itu nggak perlu jantan. Yang menarik, nih sini teman-teman, lihat di bawah nih, aku tabur ya telurnya. Nah ini. Jadi di sini aku punya telur belalang, ranting dan daun. Kita pisahin dulu. Oke. Coba tebak teman-teman, mana yang ranting, mana yang daun. Ini telurnya belalang yang daun atau ranting? Yuk, yang mana yang ranting, mana yang daun? Oke, aku jawab langsung ya. Jadi yang bulat-bulat ini itu telur dari belalang daun. Bentuknya kayak benih pohon. Tuh. Oh, mungkin lebih jelas di bawah kali ya. Nah, nih. Tapi yang bentuknya kayak apa ini, kayak segitiga, kayak telur alien ini, itu tuh belalang daun teman-teman tuh bentuknya tuh. Atau lebih jelas di bawah mungkin. Jadi dia kayak belimbing bentuknya. Yang bentuknya kayak belimbing ini belalang daun, ini belalang ranting. Dan keduanya ini nggak ada jantannya teman-teman. Jadi mereka bisa bertelur dan telurnya akan menetas tanpa jantan. Tapi ada tapinya teman-teman. Apa tuh tapinya? Tapinya yang telur menetas itu nggak akan ada jantannya teman-teman. Jadi semua hasil parthenogenesis mereka itu ya hasilnya kan betina lagi. Jadi nggak ada keturunan jantan. Dan kalau menurut aku di sini jantan tuh kalau misalkan kita nggak terlalu anggapnya bisa punah deh teman-teman lama-lama gara-gara sistem parthenogenesisnya ini. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin membreeding yang lebih dengan cara yang lebih baik, itu perlu jantan. Kenapa seperti itu? Karena yang pastinya kita juga mempertahankan semua populasi jantan betinanya, dan juga kita itu telurnya akan lebih bagus. Kualitas telurnya kalau ada jantan ya teman-teman, itu dari pengalaman aku sendiri. Karena kalau misalkan cuma mengandalin parthenogenesis itu agak susah teman-teman netesnya. Meskipun ya pasti bisa netes, cuman ya mending ada jantan. Nah, kan aku punya pohon ini, apalagi sih yang harus disiapkan? Yang harus kita siapkan itu ada yang pasti ini pohon jambu biji, terus semprotan air, sama cage kandang kayak gini. Untuk jumlah pohonnya, kalau teman-teman mau ngikutin cara aku yang pakai polybag ini, minimal punya 5 atau 6 pohon. Kenapa harus banyak gitu? Karena untuk mengganti-ganti terus. Kenapa harus diganti? Ya gini, kalau di rumah, misalkan rumah yang meskipun banyak cahayanya, tapi terkadang kan rumah-rumah kita itu kan sinar UV-nya terhalang untuk masuk ya. Jadi membutuhkan grow light. Nah kalau misalkan teman-teman gak mau ribet pakai grow light segala macam kayak gitu, siapkan sekitar 5-6 pohon. Lalu nanti misalnya nih teman-teman masukin pohon jambu buat dimakan sama belalang ini udah nih, misalkan nih hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Nah biasanya hari keempat ke atas udah mulai agak layu, udah gak fresh. Meskipun teman-teman siram itu karena mereka nggak dapat sinar matahari, jadi udah mulai agak layu gitu. Nah biasanya kalau aku nggak pakai grow light ya, di sini aku nggak pakai, jadi harus diganti-ganti terus. Misalkan 4 hari sekali diganti atau 5 hari sekali diganti, karena asupan mataharinya kan nggak terlalu bagus di sini. Jadi harus di refill terus. Yang di botol juga gitu teman, karena kalau yang di botol tuh malah lebih cepet lagi, bisa cuma 1-3 hari doang itu dia udah layu total. Karena kan dia nggak ada akar, nggak ada sistem nutrisi di bawahnya, itu kan nggak ada, cuma air aja. Jadi itu dia cuma mempertahankan freshnya sebentar aja. Jadi kalau saran aku mending teman-teman pakai ini polybag atau pakai pot ya, di tanah aja langsung. Soalnya kalau yang pakai botol air itu agak harus gonta-ganti terus lah, ribet aja. Cuma itu nggak masalah ya, emang banyak juga kok kita pakai cara-cara itu. Karena misalkan teman-teman punya pohon induk jambu dan teman-teman
nggak mau repot-repot cangkok, stek dan lain-lain, ya bisa pakai teknik potong dan dicelupkan ke botol air, itu bisa teman-teman. Nah, selanjutnya mereka ini butuh minum juga. Oke, meskipun kelihatan kan daun udah ada airnya, tapi mereka juga tetap butuh asupan minum teman-teman. Jangan salah ya, ntar malah jadi kayak kelinci tuh yang bilang yang nggak perlu minum padahal perlu minum. Nah jadi nih ayam kuning nih rusuh nih, go. Oke, balik. Jadi mereka juga butuh air teman-teman. Kalau misalkan ada seller yang bilang ini nggak perlu daun, kan udah ada airnya, salah sih teman-teman menurutku. Kenapa? Karena mereka perlu disemprot-semprot juga. Mereka perlu percikan-percikan air ya minimal sehari sekali lah. Itu kan mereka juga makhluk hidup, butuh minum ya teman-teman. Dan selain minum itu yang perlu diperhatikan adalah setup. Kalau misalkan teman-teman pakai kandang seperti ini kan misalnya pakai kandang gede gini, terus di tengahnya ada dahan gede di botol gitu ya, itu udah oke. Nah tapi kalau misalkan teman-teman jangan digigit. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman peliharanya di pohon kalau misalkan teman-teman pelihara di cage seperti ini, itu pastikan banyak dahan-dahan untuk nangkring. Kenapa? Karena itu penting banget dahan-dahan untuk nangkring mereka. Jadi mereka tuh juga butuh dahan-dahan seperti ini. Dahan-dahan ini ya, ini dahan batang gede gini. Jadi jangan ya cuma dipotek daun satu terus dikasih di kandang, ya nggak bisa gitu teman-teman. Mereka juga harus ada tempat nangkring, contohnya kayak gini nangkringnya nih. Nah tuh kayak gitu. Tuh mereka nangkring gitu. Dan mereka juga itu perlu apa ya istilahnya, tangkringan ya, kalau di Bandung tuh tangkringan go. Jadi bisa kayak gelondongan kayak gini tuh, dan dahannya juga seger. Kan kalau misalkan teman-teman taruh petek daun satu ditaruh di air kan aneh ya, terlalu pendek dan nggak akan seger lama. Jadi mending kayak gini nih, tuh, dahan, ada daun. Nah selain itu yang teman-teman harus perhatiin juga itu predator. Kalau misalkan teman-teman melihara yang baby larva gitu ya larva kan, ninfa gitu ya, apa ninfa gitu ya, apa ya, masih kecilnya aja, itu dia perlu perlindungan khusus. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman pakai cara aku ini tanpa kandang ini, cuma gini aja, nggak pakai kandang gini, nggak pakai insect cage, itu takutnya rawan dimakan predator. Kalau misalkan di rumah yang banyak cicak, banyak tawon, banyak serangga semut segala macam, mending pakai cage, itu lebih aman. Atau misalkan miara babyan itu juga agak susah ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau adopsi itu mending sekalian yang udah molting ke yang sekitar 2 atau 3 itu udah oke. Jadi jangan, kalau untuk pemula saranku kayaknya miara telurnya agak susah ya, karena nunggunya lama banget. Ini tuh udah 3 bulan kali, ini ada yang udah 6 bulan, 3 bulan belum netes juga ini. Aslinya sih aku nggak taruh di kandang kayak gini teman, ini cuma karena buat diambil gambarnya, jadi aku tempatin jadi satu. Aslinya aku pakai toples gitu tinggi, kayak toples sosis yang tinggi tuh biasanya yang suka di warung-warung tuh. Nah itu kayak gitu teman-teman, toples itu. Nah kalau pakai itu tuh lebih bagus netesnya, jadi nanti pinggir dalam toplesnya tuh dikasih tisu buat kalau mereka netes manjat gitu. Kalau untuk pemeliharaan telur ya sebenarnya lama nunggunya, dan kadang tuh pas masih kecil tuh rawan ya, apalagi kalau untuk pemula itu dia kan yang pertama perhatiannya khusus ya, cara megang handle-nya itu harus pelan-pelan, terus dari segi imun tubuhnya juga udah bagus. Jadi mending setelah diganti kulit pertama, kedua itu udah mulai bagus. Kalau aku biasanya adopsi mereka ini ngambil untuk diternak itu biasanya umur tuh udah subadult itu istilah untuk belalang atau serangga lah ya. Subadult tuh istilah untuk serangga yang tinggal 1 kali ganti kulit lagi jadi dewasa. Aku rekomendasi banget jenis-jenis
ini teman-teman, ini biceps atau ini kayak gini-gini juga nih, Jacob Sony, ini apa, Viola Tecum ya. Ini juga gampang untuk pemula sih, semuanya gampang. Yang susah tuh apa ya, kalau serangga-serangga yang susah tuh kayak Siaverox gitu-gitu, itu susah teman-teman. Dan tadi mungkin teman-teman kayak apa sih tuh di belakang di kandangnya, ini ulet Atapus atlas. Yuk kita lihat. Tuh, banyak predator ya tuh, belakang cicak tuh. Nah. Ini ulat Atapus atlas, ini udah instar 3 ini. Ini bentar lagi masuk instar 4. Ini udah pada gede-gede, ada yang lagi makan juga tadi mana ya. Nih udah gede banget nih. Nih. Ini sih masih instar, udah 4 ya. Ini udah masih sekitar 3 nih. Ini sih di sini umurnya beda-beda ya teman-teman. Ada yang tuh masih kecil banget, ini udah sedang, ini udah agak gede, ini udah gede banget nih, paling gede di ujung sini. Nih, kalau mau di shoot bagus deh. Itu dia. Ini untuk project Olimpiade nasional gitu ya, untuk SMP. Jadi aku mengikut Olimpiade ini dari sekolah. Tentang penelitiannya itu pemanfaatan ngat atau atlas. Jadi dari segi kotorannya untuk pupuk gini-gini, terus dari bangkai mereka itu untuk pupuk, lalu sutranya itu untuk kain-kain seperti itu, lalu dari segi di alamnya untuk nutrisi manusia juga kan, kelompoknya itu ulat jedung ya, kalau di Gunung Kidul suka dimakan. Oh iya, ini ada ngatnya juga. Aku sampai lupa punya ngatnya ini. Itu ngatnya betina, itu tinggal sisa 1, nanti ya coba aku keluarin buat di-shoot ya. Ini aku tutup dulu deh. Jadi ya ini pemeliharanya kayak belalang daun itu ya, sama kurang lebih, pohonnya digonta-ganti, tapi ya lebih ribet ya. Pokoknya ini ngat yang breeding tuh kalau buat aku level 1-3 ini 3 itu karena susah. Dari 500 ekor itu cuma jadi 80, jadi cuma 8 ekor ini di sini, sisa 8. Udah. Ya itulah, cuma sharing aja tentang ini. Ya mungkin teman-teman, semoga dari konten ini teman-teman juga tertarik untuk melihara belalang-belalang kayak gini, karena peliharaannya yang gampang. Nanti kalau teman-teman ada yang mau tanyain, coba di komen aja, atau kalau misalkan mau sharing-sharing tentang peliharaan lainnya, coba bisa DM aku juga Instagram. Oh ya, sebenarnya aku juga pengen bikin ini aja sini, Atapus sisa 1 betina. Oke. Jadi dari ulet yang tadi putih-putih itu jadi begini, ngat Atapus atlas yang sangat bagus sekali, cantik sekali, ngat yang sangat diminati banyak orang ya. Dan inilah project Olimpiade aku, oleh penelitiannya dari pemanfaatan ngat Atapus atlas ini. Dan aku sebenarnya itu banyak banget yang udah mati, itu sekitar ada 30-an ekor itu mati itu, indukannya ya pas ngengatnya itu, karena ya usia yang cepet. Tapi kali ini aku nggak akan ngebahas satu-satu dulu. Jadi ya kayak gitulah kira-kira pemeliharaan belalang ranting. Semoga konten ini bermanfaat bagi teman-teman, dan mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman semua memelihara seperti ini, karena serangga itu penting di alamnya. Karena kalau misalkan serangga punah, bumi juga, kalau misalkan serangga dan hewan lainnya punah, bumi itu juga bisa ikut hancur. Tapi kalau misalkan manusia yang punah, itu kan ya bumi tetap berlanjut dengan normal. Jadi ya teman-teman jangan lupa melestarikan hewan-hewan serangga dan lain-lainnya. Jadi yang diperhatiin jangan cuma kucing anjing aja, karena banyak lagi hewan yang kita nggak tahu dan kita nggak lestariin, padahal itu penting banget buat di alam. Jadi ya semoga dari konten ini teman-teman bisa lebih aware lagi dengan hewan-hewan yang udah mulai terlihat jarang, yang kita harus perlu lestariin ya.
Nah, mungkin lah ini konten kali ini kira-kira seperti ini aja teman-teman. Semoga bermanfaat dan dadah, sampai jumpa di konten berikutnya.